Dul Kemut sedang gelisah. Hari-harinya saat ini, Dul Kemut itu gelisah, memikirkan kehidupan dan umur alam semesta yang makin tua. Hari ini, Dul Kemut tidak tampak seperti biasanya. Dia mondar-mandir, kanan ke kiri, keluar rumah, masuk lagi, bikin minum, nggak diminum. Dia duduk, nggak nyaman, berdiri lagi. Bahkan kemudian dia berputar-putar kampung, nggak tentu arah, gelisah. Dul Kemut gelisah. Apa yang dipikirkan Dul Kemut? Dul Kemut memikirkan kondisi umat manusia. Umur dari bumi yang makin tua. Dul Kemut khawatir manusia-manusia yang ada di bumi ini tidak menjadi semakin baik. Bahkan banyak sekali perselisihan, banyak sekali perang. Bahkan kemudian ada daerah-daerah yang dilanda bencana. Cemas, Dul Kemut makin cemas. Kemudian Dul Kemut juga makin resah. Keresahannya itu karena umat manusia yang makin bertindak seenaknya sendiri. Mereka ada yang mengotori lingkungan, mencemari lingkungan, bahkan kemudian merusak lingkungan, saling berantem, egois, serakah, macam-macam. Walaupun ada manusia yang baik, manusia yang kemudian menjaga lingkungan, tetapi kekhawatiran Dul Kemut ini semakin dalam karena berbagai macam ulah manusia. Dul Kemut melihat bahwa tentu saja Tuhan itu makin bingung. Kasihan Tuhan. Manusia yang ini pengen seperti ini, manusia yang ini pengen seperti ini. Ada manusia serakah yang selalu pengen kaya. Dia ikut seminar dan pelatihan attract money magnet kemana-mana. Hanya karena ingin kaya. Nah, Dul Kemut ini gelisah. Orang-orang pengen kaya, sementara kemiskinan masih ada. Kemudian keserakan yang ada pada diri manusia, yang kemudian menyelimuti ego manusia itu sendiri, tentu itu membuat Dul Kemut makin khawatir akan kondisi umat manusia di dunia ini. Karena itulah, hari itu Dul Kemut memikirkan tentang keadaan Tuhan, kondisi Tuhan. Tentu kasihan Tuhan. Pikir Dul Kemut. Tuhan memikirkan manusia yang bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang enggak. Ada yang menolong, ada yang merusak. Ada yang membantu, ada yang membenci, ada yang mencinta. Wah, macam-macam. Dan Dul Kemut makin cemas dengan kondisi Tuhan. Karena apa? Karena berbagai macam manusia yang diatur Tuhan dan manusia nggak sadar-sadar juga. Tentu ini merepotkan Tuhan bagi Dul Kemut. Ulah manusia yang bermacam-macam ini merepotkan Tuhan. Hari itu Dul Kemut merenung. Kemudian Dul Kemut membuat sebuah upaya. Tuhan, apa yang bisa aku bantu? Pikir Dul Kemut. Tentu kamu lelah, tentu kamu juga capek ngurusin manusia-manusia yang nggak berubah, yang ingin menang sendiri, yang ini pengen ini, yang ini pengen ini, yang macam-macam Tuhan. Tentu kamu ada batas toleransi, kata Dul Kemut. Batas toleransi untuk
memperhatikan manusia untuk mengatur manusia. Tuhan, apa yang bisa aku bantu? Supaya kamu nggak capek, supaya kamu tetap semangat untuk mengatur manusia. Tulkemut semakin memikirkan itu dan akhirnya memang nggak ada yang bisa dia bantu. Tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia sendiri nggak tahu Tuhan itu ada di mana. Kalau saja dia tahu Tuhan ada di mana, tentu dia sudah menemui Tuhan, menanyakan langsung apa yang bisa dibantu, dan tentu Tulkemut dengan senang hati akan membantu Tuhan. Tetapi karena Tulkemut tidak tahu Tuhan ada di mana, dia merasa cemas, khawatir akan kondisi Tuhan yang memperhatikan, menolong, mengatur manusia yang bermacam-macam. Akhirnya hari itu, satu hal yang bisa dilakukan Tulkemut, yaitu berdoa kepada Tuhan. Dan doa Tulkemut ini indah. Hari itu, Tulkemut berdoa demikian. Ya Tuhan, aku doakan, semoga Engkau diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi kelapangan untuk mengatur umat manusia yang makin hari makin tidak tentu ini. Ya Tuhan, hanya ini yang bisa aku lakukan. Aku berdoa supaya Engkau tambah sabar, supaya Engkau tambah tangguh, supaya Engkau tidak putus asa di dalam mengatur umat manusia ini. Ya Tuhan, mudah-mudahan doa ini dikabulkan sehingga Engkau tetap bersabar dan bisa mengatur umat manusia. Amin. Itulah doa Tulkemut. Dan Tulkemut merasa lebih enak karena dia sudah mendoakan Tuhan hari itu. Terima kasih sudah bersama serial cerita Tulkemut. Saya Agung WB di Jonggring Saloko.